Oke guys, hari ini aku bakal unboxing produk baru dari Huawei dan juga salah satu produk terbaru dari Mi Band juga dari Xiaomi. Di sini ada dua barang nih, yang plastik hitam ini Xiaomi Mi Band 5 keluaran dari Xiaomi. Di Indonesia kalau nggak salah belum resmi sih, tapi nggak tahu apakah ada garansi segala macam atau enggak. Yang jelas ini versi non NFC, jadi nggak ada NFC nya. Dan yang kedua ini MatePad Huawei, dari Huawei MatePad 10.4, yang mana untuk ukuran sendiri itu berbeda dari MatePad Pro. Kalau MatePad Pro kan sekitar 10.8, kalau ini 10.4. Jadi kita langsung aja. Yang pertama yang mau aku unboxing ini dulu, Xiaomi Mi Band 5. Dan untuk harganya sendiri aku beli di Shopee tanpa promo, tapi sekarang promo 10 10 10. Tapi aku belinya tanpa yang promo. Ini versi internasional atau versi Cina, tapi bahasa Inggrisnya udah ada. Dan untuk bahasa Indonesia mungkin belum, mungkin nanti ya, setelah update nanti baru bahasa Indonesianya ditambahkan. Untuk harga sendiri, harganya waktu aku beli sekitar beberapa hari yang lalu lah, itu 399 tanpa tanpa ada bonus. Tapi yang aku beli ini pakai bonus, harganya jadi 400 sekian. Itu nggak ada apa-apa lagi ya. Ada bonus strap, strapnya beli deh, strap cadangan sama anti gores sih kalau nggak salah. Ini bukannya, oh iya bener, ini anti gores ininya, cadangannya. Kita cek bonusannya dulu ya. Jadi ini anti goresnya. Kenapa aku beli anti gores? Biar layarnya sendiri itu tetap awet. Kita buka strap cadangannya. Buka kantongnya, kukundan habis. Ini untuk tampilan depan agak penyok dikit sih, tapi mudah-mudahan aman lah. Terus kita lihat yang di samping, gak tahu artinya, dah baca sendiri aja. Terus bagian bawah, bagian sampingnya nggak tahu juga nih. Terus bagian belakang itu ada keterangannya, baterai 125 mAh, Android 5, iOS 10. Terus itu aja yang gue bisa baca. Dan sekedar informasi buat kalian yang sebelumnya make Mi Band 4, katanya itu nggak terlalu beda jauh sama Mi Band 5 ini. Jadi untuk kalian yang udah punya Mi Band 4 itu nggak perlu, menurut aku sih nggak perlu update lah ya. Maksudnya nggak perlu di-upgrade, cukup pakai Mi Band 4 kalian aja. Tapi bagi kalian yang belum pernah punya Mi Band 4 atau yang masih punya Mi Band 2 atau Mi Band 1, ini recommended banget sih, di bawah harga 500-an, sekitar 400-an lah kalau beli sama strap sama anti goresnya ini. Tapi tanpa ini pun udah, yang di dalam ini udah komplit, harganya sekitar 390-an lah kurang lebih. Kita buka aja. Nah, ini yang aku suka dari Mi Band 5 ini. Kenapa? Karena tali tali chargernya itu udah magnetik. Jadi kalian tinggal tancepin aja ini platnya ini ke Mi Band-nya. Jadi untuk dari segi pengecasan itu udah mantep lah pokoknya.
Oke, terus unitnya sendiri ini buku manual, kita nggak usah baca deh. Oke, nah ini unitnya. Masih bahasa Cina dong. Nanti untuk apa, ini sementara masih bahasa Cina ya, ini enggak beda. Oh ya, baterai 10%. Jadi gua enggak apa sih namanya, enggak nge-review secara detail, tapi hanya unboxing aja, hands on. Jadi untuk detailnya nanti. Ini selain di tab di bawah ini, kalau yang versi yang 3, 2 sama 4 itu kan 3 ke bawah itu kan masih dipencet di sini ya, tapi ini udah di swipe kanan kiri atas bawah itu udah bisa di swipe. Jadi nggak harus apa namanya, nggak ribet lah kayak gitu. Dan yang pasti untuk dari segi firmware ini udah yang terbaru, tapi hanya aja ini belum masuk resmi sih ke Indonesia katanya. Terus untuk dimensi ini nggak jauh beda sama yang Mi Band 4, kurang lebih sama aja. Tapi katanya sih untuk strap ini kalau di Mi Band 4 atau di 5 itu nggak bisa nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena agak apa namanya, beda beberapa mili gitu. Dan yang tadi gue bilang untuk segi pengecasan ini udah simple banget, udah nggak ribet lah. Kalian nggak harus buka strap, nggak harus ngeluarin Mi Band-nya dari strapnya ini. Jadi kalau baterai kalian habis itu tinggal di tap gini aja, kebalik. Nah itu udah bisa ngecas. Power bank mana? Jadi daya tahan baterainya sendiri itu diestimasi kalau di atas kertas itu sekitar 14 hari ya. Mungkin kalau yang pemakaiannya nggak terlalu banyak, hanya ngaktifin jam aja ya, daya tahannya mungkin akan lebih lama. Untuk spesifikasi ya cari di Google sendiri lah ya, udah banyak yang bahas juga. Gue mau ngomentarin untuk strapnya sendiri. Untuk strapnya sendiri ini rubber sama kayak Mi Band 4, 3 itu enak sih, maksudnya gue dari segi desain nggak ada keluhan, enak banget. Dan kebalik. Dan yang jelas tuh dari segi perawatan gak ribet, tinggal dipakai aja udah. Tapi gue biasanya tak pakai di sini. Kenapa? Karena kalau heart rate sensor sama sensor yang lain tuh kan seharusnya deket nadi. Jadi kalau dipakai kayak gini tuh lo akan lebih akurasinya tuh akan lebih bagus menurut gue ya. Jadi buat kalian yang mau upgrade yang dari Mi Band 4 ke Mi Band 5 itu gue saranin sih nggak usah. Ini pendapat gue pribadi. Kenapa? Karena dari segi tampilan juga nggak beda jauh. Tapi kalau yang punya duit lebih sih silakan lah, terserah lu mau di upgrade atau enggak. Tapi dari segi desain ini cakep banget. Terus dari segi layar juga dia udah AMOLED. Jadi di bawah matahari itu sensitivitas yang medium atau yang 2 atau 3 itu sensitivitasnya itu masih kelihatan jelas kalau di bawah matahari. Dibanding sama layar OLED ya beda lah. Itu aja sih dari gue untuk Mi Band 5. Terus kita lanjut untuk barang utama. Ini keluaran dari MatePad. Ini mungkin videonya nggak make sense ya, artinya ada produk Huawei, ada juga produk dari Xiaomi, tapi nggak apa-apa lah, bodo amat. Jadi Huawei MatePad 10.4 ini gue beli di Shopee. Sellernya lupa gue. Sellernya di Kediri yang jelas.
Oke, dari segi packaging aman sih menurut gue ya, karena seperti yang kalian lihat ini dilapis sama spons, nggak dibungkus secara ini sih, tapi ya lumayan lah menurut gue sih. Oke, unit, aduh berat, udah nggak ada apa-apa lagi. Ada invoice. Oh iya, nota ini, nota pembelian. Jadi buat kalian yang belanja di Shopee pastikan ada nota pembelian, karena akan ribet, akan susah nanti kalau ada komplain dan lain-lain lah. Oke, ini dia MatePad, Huawei MatePad 10.0. Mungkin di review lain udah banyak yang bahas ya. Ini nggak ada Play Store, nggak ada GMS, tapi gue nggak akan bahas itunya. Jadi ini murni dari fokus. Nah, itu explore it on app gallery. Jadi app-nya itu masih menggunakan app gallery, yang mana dari segi kapasitas mungkin masih kurang ya. Jadi untuk kalian yang sering download aplikasi di Play Store itu agak sedikit kesulitan. Oke, dari segi boxnya nggak ada masalah, nggak ada yang ribet, hanya ada tulisan Huawei MatePad, terus logo Huawei sama app gallery, udah gitu doang. Oh iya, terus ini bagian kanan ada warnanya midnight gray, hanya satu warna untuk Indonesia. Terus ROM-nya 64, RAM-nya 4. Udah itu aja yang gue ini, kita langsung buka aja. Ini gue beli tadi, udah gue bilang ya, dari seller di Kediri, gue lupa namanya, nanti gue ingetin gue di kolom komentar buat nulis ini. Untuk harga sendiri kemarin gue beli 3,8 sekian lah, tanpa ada bonus. Jadi lucunya satu hari setelah gue beli itu ada promo gratis flip case. Kampret sih emang, tapi gue nggak komplain. Kenapa? Karena concern gue adalah di unitnya, bukan di bonusnya aja. Dan gue sering bingung sama teman-teman yang ngeributin atau ngeriwohin flip case yang keyboard, karena gue sendiri nggak terlalu suka sih. Maksudnya kalau flip case itu kan flip case aja cukup, tapi kalau harus pakai keyboard tuh nambah berat sama agak ribet sih. Oke, kita buka aja. Ini untuk unit tabletnya. Terus ini email kali ya, itulah. Terus di box ini ada charger. Pasti udah pada tahu lah ya, ini 5 volt 2 ampere, yang mana wattnya itu hanya 10 watt. Sedangkan untuk tabletnya sendiri itu udah mendukung sampai sekitar 18 watt untuk dayanya sendiri, yang mana pengisian jauh lebih cepat sih pasti. Tapi ya lagi-lagi buat gue yang pemakai standar ini mah cukup, karena pasti kebanyakan dari kita juga makainya sambil dicas, entah ngegame, nonton film juga sambil dicas segala macam. Terus box apa nih, gimana bukanya? Oh iya, ini ada, udah tahu lah ya, ini colokan apa sih, buat injek SIM-nya, SIM ejector, yang mana untuk unit ini ya, unit yang gue pegang ini nggak mendukung untuk SIM card, jadi dia hanya WiFi LTE, yang mana untuk untuk SIM cardnya itu nggak ada, hanya mendukung WiFi only. Tapi nggak masalah, pastilah dari kita, apalagi zaman sekarang itu udah pasti ngandelin WiFi di rumah kayak gitu. Lagi nih, dan ini buku-buku kitab, kartu garansi dan lain-lain yang nggak akan dibaca lah, gue harus baca sih.
Terus ini ada kabel USB Type C, yang mana sekarang hampir rata-rata semua device Android itu udah Type C. Dan yang paling penting ini sih menurut gue, audio converter. Sudah dipastikan unitnya ini nggak ada audio jack, tapi nggak masalah sih. Tuh, kita singkirin dulu. Oke, ini unitnya masih terbungkus rapi, aman, nggak ada cacat, nggak ada masalah. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong, gue sekarang rekam pakai Redmi Note 7 ya. Oke, dari segi desain tipis banget, nggak tahu berapa mili berapa ini, yang jelas ini tipis banget, bagus banget. Dari segi layar ini belum ada anti gores ya, jadi anti goresnya itu gue beli terpisah include. Jadi total habis semua sekitar 4,5an lah kurang lebih. Oke, kita nyalain aja. Oke, di sini ada tulisan Huawei powered by Android. Jadi buat kalian yang nanya nih nanti apakah pakai GMS, Google Play Store, Google Store seperti apa, jelas enggak ya. Oke, suaranya agak sedikit kencang. Kenapa? Karena di sini mereka pakai Harman Kardon 4 stereo. Jadi di sebelah kiri, atas, bawah ini ada speaker yang stereo. Terus di sebelah kanan juga ada stereo juga. Ini ada dual speaker kiri kanan. Terus yang di tengah ini untuk port micro USB Type C. Terus di bawah nggak ada apa-apa. Oh ya, di bawah ini untuk SIM card. Untuk SD card. Terus untuk di bagian atas ada volume rocker up and down. Dan dari Huawei sendiri mengklaim bahwa tablet mereka ini, MatePad mereka ini dilengkapi dengan 4 nggak tahu deh apa istilahnya, yang jelas 4 mikrofon, yang mana dari segi quality mungkin akan lebih baik mungkin ya. Jadi gue akan setting dulu sebentar. Oke, gue udah selesai buat settingan awal. Jadi dari segi layar ini adem banget, kinclong banget, nggak over dan nggak gelap juga. Jadi udah gue tambah ke layar paling terang. Ini menurut gue sih nggak ada komplain sih. Maksudnya dengan harga cukup sih ini kencang. Menurut gue kencang. Gue belum nyoba detail segala macam. Yang jelas ini enak banget di tangan. Tapi wajib sih buat kalian yang pakai ini untuk nambahin case. Tapi kalau yang dari yang gue coba sih ini enak sih. Dia nggak kayak tablet lain yang kadang ninggalin sidik jari bekas tangan itu, karena gue termasuk tangan yang agak berminyak, agak licin. Tapi saat gue pakai ini lebih enak sih. Oh iya, kamera ini gue agak PR di kamera sih. Kenapa? Karena kameranya agak nonjol ya, maksudnya nggak ke dalam gitu. Jadi kalian harus benar-benar nambahin flip case atau case tambahan biar kameranya ini agak terlindungi. Reviewnya mungkin nanti ya, tapi untuk sementara sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah dari segi layar, dari segi ini nggak ada masalah sih. Mungkin itu aja dari gua. Jadi kalau ada pertanyaan atau apa nanti silahkan di komentar. Bang, itu RAM berapa? Tadi udah gue jelasin, itu 464 untuk ininya sendiri. Di sini gue masih nungguin flip covernya sama anti gores dari MatePad itu sendiri. Itu masih di jalan, nggak tahu udah sampai mana, tapi mungkin besok sih. Jadi untuk reviewnya tungguin aja. Kalau kebuka hati gue review, kalau enggak ya enggak. Oke, itu dulu. Jangan lupa di like, comment, and share ke media sosial kalian
biar gue tambah rajin bikin video-video kayak begini. Itu aja, thank you.